Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview tulisan yang kedua atau outline kedua dari tugas mata kuliah teknik penulisan ilmiah populer ya. Yang kedua nih ya. Jadi saya udah terima saja tulisan yang pertama dengan kelebihan dan kekurangannya sebagai proses pembelajaran. Maka di materi yang kedua ini ya saya berharap lebih baik kualitasnya, isi dan bobotnya. Saya ingin membedakan dua jenis tulisan, opini dengan ilmiah populer. Kalau tulisan opini itu sebenarnya derajatnya lebih di bawah ilmiah populer, karena dia membahas pasti temanya aktual. Minggu lalu misalnya Pak Prabowo bilang etika ndas semua, itu bisa ditulis tuh. Itu menjadi pemicunya untuk kita menulis tentang soal proses komunikasi politik. Etika ndasmu, ya kan? Misalnya begitu, ya. Kemarin ada kecelakaan lalu lintas di Tol Cipali, 12 orang meninggal. Nah, itu tentang keselamatan jalan gitu kan. Nah, itu kan. Jadi ada kasus, ada kejadian diulas, kemudian kita sebagai penulis memberikan pendapat gitu kan. Memberikan pendapat di pendapat kita supaya menjadi kuat, boleh mengutip pernyataan orang lain dan itu opini. Ya. Jadi opini selalu terkait dengan tema-tema yang sedang jadi pembicaraan publik di minggu ini. Ya, Hari Ibu itu opini. Nah, kita tidak belajar tentang tulisan opini yang agak lebih berat. Ya. Ilmiah populer. Ya. Ilmiah itu jurnal. Populer mudah dimengerti oleh masyarakat. Sehingga tema-tema kita boleh tidak harus terkait dengan yang sedang lagi aktual. Kalaupun ada boleh, saya kasih contoh. Ya. Misalnya kemarin tuh ada meletusnya Gunung Merapi gitu ya, di Sumatera yang menyebabkan 12 orang pendaki meninggal. Yang kita lihat soal kenapa Gunung Merapi meletus, ilmiah kan? Apa tanda-tandanya? Ilmiah kan? Menurut ini ensiklopedi koordinat. Ditulis dengan bahasa populer, jadinya ilmiah populer. Gunung berapi, ya. Kemudian minggu lalu kita kan ada gempa, ya. Okay. Yang katanya isunya Gunung Salak meletus di Bogor, ya kan? Gempa 4, kerasan di Bogor gitu kan. Gempa. Nah, Anda ingin membahas tentang gempa secara ilmiah, sesar gitu kan? Bisa kan? Ya kan? Nah, tapi ditulis dengan cara yang mudah ya, karena untuk masyarakat, bukan untuk jurnal. Nah, makanya saya minta sekarang ya supaya lebih spesifik ya. Karena ilmiah tadi ya bukan opini yang lebih bebas ya. Ilmiah itu bersifat referensial, ada rujukannya, ada angkanya, ditulis dengan bahasa sederhana supaya tukang becak juga ngerti. Saya menyarankan untuk tugas kedua ini kaitannya mikro terkait dengan broadcast sajalah. Ilmu yang kalian pelajari ya, tentang penyiaran ya, tema-tema tentang, atau lebih tinggi sedikit tentang komunikasi massa. Lebih kepada temanya yang spesifik ya. Tadi saya sudah mereview tugas penyiaran 1, masih ada tema-tema yang umum gitu. Tapi sudah ada mulai yang membahas tentang hal-hal yang spesifik. Sekarang kita mulai supaya bisa menyingkat waktu ya, kita coba dari yang namanya Erlangga Yuda. Ya. Artificial intelligence. Boleh ya. Politik Prabowo, berarti ini komunikasi politik ya. Ya, ini berat juga nih kajiannya ya. Artificial intelligence itu kan bagian dari komunikasi massa juga ya. Penggunaan Bebero. Ya, ini kan berat nih, tapi saya setuju juga. Ini sebenarnya jujur cocoknya untuk opini ya. Ya, opini ya. Tapi kan kalau kita bicara ilmiah populer berarti kan harus ada rujukan-rujukan yang Anda tulis, data-data dan angka-angkanya. Kalau opini kadang-kadang nggak pakai angka juga, orang pendapat pribadi gitu kan, opini ya. Nah, ini
Coba saya melihat Anda Erlangga lanjutkan ya menjadi sebuah tulisan utuh. Ada nggak nanti definisi yang atau jurnal, kan gini, ilmiah itu kan bisa mengutip jurnal, buku, internet gitu loh, paham ya? Ya harus ada tuh namanya ilmiah gitu loh. Tapi populernya ini isu yang sedang hangat di masyarakat dan bisa dimengerti ya. Erlangga, saya sih menarik juga sih, tinggal dilanjutkan nih ya. Yang ingin kamu lanjutkan. Nomor 2, Ahmad Sofia. Podcast horor. Nah, udah nih, lanjut. Udah senang ya? Udah podcast horor aja udah. Nah, itu spesifik. Ya, podcast horor. Bedah. Jangan fenomena podcast di Indonesia. Ngapain? Ya. Sofia nih, coba lanjutin. Ya, nanti tulisannya kayak apa ya. Setuju nih, keren ya, judulnya. Ya. Penyiaran banget tuh ya. Ade Rizky, kita lihat ya. Apa? Game online janganlah. Ganti gitu kan. Cari-cari yang terkait dengan apa, sinematografi. Kaitannya dengan apa namanya, skrip ya. Analisis skrip dalam film Sherina gitu kan. Genre horor itu loh, ilmu-ilmu yang apa yang Anda pelajari gitu. Kan kalian nggak belajar game online di mata kuliah penyiaran ya, ngapain gitu loh ya. Ya ini si Rizky ini saya tolak aja lah judulnya ya. Ahmad Junaidi. Chat GTP dan oke, boleh masukin ya. Chat GTP itu masuk ya, masuk. Saya sih paham gitu, sedang sesuatu yang lagi aktual juga. Bagaimana Anda mengemasnya nih? Akmal. Apalagi TikTok. Udahlah, janganlah TikTok gitu lah. Nggak ada yang TikTok Shop atau apa sekarang, kan nggak ada yang baru dari TikTok gitu loh ya. Ganti yang lebih spesifik tentang ilmu kalian ya. Emang Anda belajar tentang TikTok di kampus kan? Enggak gitu. Al-Virus. Sinetron anak jalanan. Jadi bukan ini, bukan membuat ringkasan, tapi kalau kamu membuat tentang sinetron anak jalanan, itu kaitkan dengan ibu-ibu, apa teknik baru dalam pengambilan gambar, sinetron terbaru, broadcast, penerapan broadcast yang digital dalam gitu loh, ya kan? Oh, ini baru nih. Dulu broadcast tuh analog, begini gitu. Bukan kalian bikin resensi gitu loh ya. Al-Virus ya, nggak tahu masih ada nggak sinetron anak jalanan ini. Kalau ada sinetron yang terbaru lah gitu loh, tapi kaji dalam ilmu penyiarannya gitu loh, bukan bukan Anda sebagai ini gitu, kasih tahu warga gitu, ada teknik baru loh gitu kan dalam pengambilan ini, jadi tahu gitu. Ada pengetahuan baru dari publik di balik produksi anak jalanan gitu. Anda menyampaikan sesuatu keilmuan Anda ya. Al-Virus nih tolong diperbaiki ya kalau mau ambil ya. Andika. Ya. Kehidupan warga film Jeju. Jangan itunya yang diangkat tentang kajian drama Korea dalam sinematografi dan apa gitu loh. Ya. Ngapain kamu bicara tentang Pulau Jejunya? Nggak ada kaitannya. Teknik-tekniknya apa, pokoknya dalam perspektif ilmu penyiaran ya Andika ya. Ngapain kamu ngebahas tentang pulau ya. Arya. Apalagi ekspor, tadi juga saya tolak lah ekspor itu lah, nggak menarik. Ilmu tentang kamu aja lah itu, ilmu kamu sendiri aja Arya ya. Ya, ilmu tentang kamu aja ya. Jeju ini nggak salah. Latif. Gadis kretek ya. Apa yang kamu mau bahas ya tentang wardrobe-nya kayak apa? Jangan kamu bikin resensi di sini. Kemarin udah ada yang nulis tentang gadis kretek ya. Siapa sih Latif ya?
Kacep udah. Dede Rinaldi. Apa nih kok Palestina? Udahlah, nggak usah ngomong Palestina lah di sini lah. Ya. Kamu ngomong tentang ilmu kamu aja, nggak ngerti kamu juga nanti. Ya. Si Dede ngapain kamu ngomong soal Palestina, kayak kamu yang ngerti aja gitu. Tapi kalau kamu tentang ilmu penyiaran pasti kamu ngerti apa nih, gitu kan? Ya. Dia tuh. Nah, iklan horor boleh. Itu apa nih? Ini menarik nih, iklan horor dibedah gitu kan. Ya gitu-gitu loh, ya kan. Iklan horor. Dido. Menemukan cinta di ujung jari. Indonesia keren ngomong apa nih? Kencan online. Ah, Tinder boleh nih ya, menarik ya. Kenapa ini jadi lengkap? Ini kan belum, saya sudah bikin outline. Kok jadi bisa lengkap begini? Datanya mana? Angkanya mana? Statistiknya mana? Ya. Dido ya. Dinda. Mengenai hash. Ya, nggak lagi sedang cerita tentang resensi ya. Saya nggak setuju anak buat resensi. Ya. Lihat dalam konteks keilmuan penyiaran boleh gitu. Tapi kalau resensi cerita gini, apain itu? Nggak menarik ya. Ilmu kalian tuh ilmu penyiaran gitu loh. Apain gitu. Ya. Jeff Hanya. Fakta serial drama Korea. Ya, boleh. Ingat, ya bukan resensi. Resensi saya tolak. Lihat dalam konteks keilmuannya. Alurnya bagus Pak. Alur tuh apa dalam teori itu ya? Kan spot, apa saya nggak ngerti. Anda lebih ngerti lah soal ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu tentang perfilman. Kan Anda belajar itu. Kaji itu dengan pendekatan itu ya. Podcast Jonan dalam menarik perhatian pemain game apalagi nih ya. Podcast saya setuju ya. Keunggulan Jonan Leandi ini apa? Dan jangan hanya satu gitu loh. Kalau ini kan terlalu personal banget. Podcast tentang hal ini kan banyak gitu. Ini. Kalau satu kan jadi kultus gitu loh. Ya. Kayak misalnya podcast tentang apa ya, yang cicip-cicip makanan tuh beberapa kamu bedah ya. Podcast tentang perjalanan naik kereta api dibedah. Konten ini. Yang naik bus kan ada tuh ya, yang terkenal itu. Jangan cuma satu ya. Marvel ya. Ya. Ini apalagi Marvel yang ingin kritisi dari aspek apa lagi? Dikritisi dalam konteks ilmu penyiaran. Ya. Marvel. Panji apa nih Panji nih? Pendakian honor. Nah, pendakian honor jangan hanya satu, banyak gitu kan. Konten-kontennya. Jadi gak kelihatan kalian itu apa namanya mengkultuskan seorang. Saya tahu ada pendakian honor gitu kan. Bedahnya. Jadi gak kelihatan apa nih? Cyberbullying. Apalagi nih? Terlalu umum lah ini kayak begini-begini, Dek. Ya. Ridova ya. Cari dah tema-tema yang ini udah terlalu apa ya? Ini mau opini lah gitu, nggak ilmiah, populer gitu ya. Ya. Ilmiah itu ada unsur saintifiknya. Apa nih? Windah Basudara, apa nih? Nah, ini kan penelitian kamu tuh bukan suruh meneliti, membedah. Ya, kalau membedah itu lebih baik menggunakan beberapa stempel, jangan satu gitu loh. Yang sejenis. Saya bilang tadi, kuliner yang ini 1 2 3 4. Contohnya ini. Ya, kamu ambil satu, kamu kaji perjalanan. Ini kalau begini kan terlalu apa ya, subjektif gitu loh, ya. Tolong
Perhatikan ya. Pengaruh aplikasi TikTok. Udah ganti. Setuju, saya males ya. Aplikasi TikTok gitu. Pengaruh kesehatan mental, nggak ada kaitannya nih urusannya dengan penyiaran. Nah, konsep warung kopi Plas Teguh. Nah, ini kan diangkatnya tuh konten-konten seperti itu kan, selain Plas Teguh ada banyak tuh yang model-model kayak begitu. Ya. Yang sejenis, genrenya kalian kaji. Jangan hanya satu spesifik. Ya. Dinda, siapa yang Dinda nih? Apa ya? Ya ini juga jangan terjebak pada resensi ya. Enggak, bukan resensi, mah udah banyak yang bikin resensi. Menemukan cinta di ujung jari tadi sudah saya bahas tentang, ya mungkin kamu ingin bicara tentang aplikasi percintaan, bukan hanya Tinder ini dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari, boleh ya, termasuk dampak positif negatifnya. Iklan nih udah oke, bagus, lanjut diatur. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Coba ini apa? Ya. Ini tadi kan udah ya, Korea The Glory ya. Jangan terjebak pada persoalan resensi. Rival apa nih? Ya udah nih. Mobile Legend. Jangan kalian tuh pecinta ini lagi. Muhammad Fajri, Prasojo udah, kayaknya udah semua nih ya. Gita. Kesulitan podcast bocah-bocah kosong. Ya. Sama itu ya. Kalau saya sih lebih baik mengklaster dulu beberapa proses analisis. Jadi jangan satu. Tadi dia bilang mengklaster perjalanan naik kereta api. Itu kan ada banyak tuh, ada aerial, ada ini atau bis. Kan ada yang proses horor 3 besar, ada datanya gitu loh. Jadi semuanya kelihatan, jadi enak gitu loh. Jadi nggak subjektif kita gitu loh. Coba Iqbal, apa Iqbal? Film bukannya sekedar hiburan. Nah, boleh nih membahas film secara umum. Ya. Siapa lagi nih? Dede Rinaldi. Ini nggak jelas nih ya, soal Israel nih. Udahlah, nggak usah bahas lagi itulah. Gadis kretek tadi udah. Kayaknya udah semua ada saya bahas. Ya. Mana lagi? Erlangga sudah. Saya ulang ya. Ini bagus nih temanya, tapi seperti opini, tapi coba mampu nggak membuat ini menjadi ilmiah populer. Kadang kan itu orang terjebak pada urusan itu ya. Ahmad Sofyan, apalagi nih? Postcard horor tadi saya bilang, kumpulin 5 besar postcard horor, nah kamu kaji. Jangan hanya satu. Ada Rizky soal apa? Game online, udah ganti aja lah. Kesehatan mental apa. Akmal apa lagi ya? TikTok nih lah, apa lagi? Terlalu luas TikTok itu. Tadi kan podcast aja Anda bisa ngambil tentang tema tentang horor. Nah, TikTok mau ngambil apa gitu? Mau semua Anda bahas di TikTok. Ya, saya pikir itu ya untuk kelas penyiaran 2. Kalau ada yang belum review kelewat, bisa japri ke saya. Oke. Saya minta ini diperkuat dulu seminggu lagi ya. Yang saya minta ganti. Yang saya minta diperkuat angle-nya, perkuat ya. Yang tadi udah setuju mau mulai belajar nulis juga nggak apa-apa. Tapi seminggu ini masih kontennya itu masih fokus pada judul dan outline ya. Kenapa saya paksain Anda terkait dengan penyiaran? Karena ilmuannya di situ. Takutnya kalau Anda mau bahas yang lain gampang ngaco gitu loh. Nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi minimal karena ini ilmiah populer, ilmiah,
ya, Anda punya basic tentang penyiaran gitu. Nah, ilmu ini Anda bisa kaji menjadi alat untuk menganalisis fenomena-fenomena semua produk penyiaran yang ada di lingkungan kita gitu. Ya. Saya minta sekarang benar lebih serius, ya. Ya. Ada apa rujukannya, baik itu dari jurnal, dari buku, dari internet. Di situ ada grafik-grafik, ada data-data angka-angkanya di tulisan Anda itu ya. Ya kalau misalnya kita bicara podcast kan ada viewernya, ada apa ya disebutkan kan gitu ya. Kemudian kalau ada penelitian-penelitian tentang horor itu tadi dimasukin. Nah itu, sekarang kita udah mulai agak meningkat nih. Kalau kemarin ya masih mencara-baraba, Anda sekarang sudah harus bisa tegas. Ya, kayaknya saya lebih cocok menulis tentang keilmuan saya ya. Terkait dengan penyiaran, dengan segala macam variabel penyiaran itu kan banyak banget ya. Mulai hal yang bersifat teknikal dalam penyiaran, mau ngomong soal ChatGPT dalam perspektif penyiaran, AI dan sebagainya, semuanya perspektif penyiaran. Ini cara saya untuk memudahkan Anda membuat sebuah tulisan yang lebih berkualitas dan berbobot ya. Sebab kalau saya bebasin lagi nanti kemana-mana ngomongin tentang Israel aja udah nggak ngerti gitu kan. Ya, lebih baik udah kita fokus ke tema-tema yang menjadi studi kalian di ilmu penyiaran ya. Itu bedah ya soal tadi framingnya atau apa, besok itu udah bisa tuh ya. Ya, tapi saya sih setujunya untuk beberapa case di podcast, beberapa case kita ambil. Tema horor beberapa kita ambil, jangan satu. Tema Mobile Legends ada beberapa yang kita bahas. Tema bus gitu kan ada tuh, bus mania tuh kan. Saya termasuk, saya kata lagi, pecinta podcast konten YouTube perjalanan ya. Ada yang namanya Ahmad Wildani, saya hafal tuh. Lost Packer kemudian Nugroho Dewanto, Nugroho Febianto ya, Mas Arkan. Nah, itu kan orang-orang yang senang traveling ya, menggunakan bus, kadang-kadang menggunakan kapal laut ya. Nah, itu salah satu yang itu bisa dikaji itu. Ya itu kan sedang lagi orang sedang mencari referensi itu kan di dunia YouTube gitu deh. Nah, itu kayak gitu ya. Mudah-mudahan nih makin keren ini tulisan kalian. Nah, saya sih optimis gitu ya. Makin kita spesifikin dengan kalian-kalian sehingga jangan menulis sesuatu yang nggak Anda tahu deh gitu loh. Oh, iya. Jangan yang Anda tulis tidak Anda tahu percuma gitu. Nanti akhirnya jadi contohnya jadi nyontek aja gitu ya, copy paste. Oke ya. Makasih, saya pikir review saya kasih waktu seminggu lagi untuk memperkuat judul dan outline-nya. Minggu depan saya akan review lagi, baru saya izinkan Anda untuk menulis lebih lengkap. Karena ini kan tulisan sekarang tutorialnya besar nih ya. Bukan asal jadi. Ada definisinya, ada jurnalnya, ada bukunya, ada referensinya, pokoknya saya minta. Nggak hanya sekedar tulisan narasi doang ya. Baik, terima kasih. Ya, kita ketemu minggu depan dengan review yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.